sekedar info saja buat teman-teman ya, untuk harga-harga jajanan lah sini, terutama jajanan pasar ya gitu. Kalau yang kita jual kan teman-teman ya, kita jual utamanya roti goreng dan cakwe gitu kan, harganya 5.400 harganya ya rata-rata. Begitu juga dengan gorengan-gorengan di sini rata-rata 5.400, ada yang 5.300, tergantung ya. Nah, tapi kalau untuk jajanan lain kayak snack-snack gitu kan ya, apa namanya, kayak semacam jajanan pasar, risol, donde gitu kan, kemudian dadar gulung gitu. Rata-rata di sini harga 2.000 sampai 3.000 per piece, per biji ya gitu kan. Memang kenapa harga cakwe lebih murah gitu kan. Kalau di Pulau Jawa tuh cakwe mungkin sama odading sama roti goreng ini termasuk spesial ya, artinya ya ada sedikit tingkatan daripada goreng. Kenapa kalau sini sama-sama gorengan ya? Itu kan jadi suatu pertanyaan juga gitu kan. Di sini itu teman-teman ya, namanya roti goreng dan cakwe itu tidak terlalu familiar ya, artinya tidak, orang tuh tidak seheboh booming di Pulau Jawa ya. Kalau Pulau Jawa itu saya anggap luar biasa ya. Nah, cuma kalau untuk hasil penjualan sih masih lumayan gitu kan, walaupun tidak se-booming di Pulau Jawa gitu kan. Karena dari tempat kita jualan, yang saya dengan adik-adik dan teman saya yang dulu ikut saya gitu kan, saya bisa menyebutkan satu-satu omsetnya gitu kan. Dari punya kita yang di sini gitu kan, yang ini kan baru teman-teman ya, baru sebulan lebih, belum ada 2 bulan lah gitu kan. Di sini kalau omset khusus roti goreng dan cakwe aja itu paling 500.000 gitu kan, karena tambahan lain jadi banyak gitu kan untuk roti goreng dan cakwe ya. Kalau total semuanya ya mungkin 1 juta gitu kan, seperti itu, separohnya gitu kan. Nah, kemudian di tempat kita yang lain, karena masih ada 3 tempat, tapi itu ya sudah diteruskan adik-adik gitu kan, satu omset sekitar 800 sampai 1 juta juga. Satunya itu buka sore ya, satunya lagi buka pagi, omset sekitar 800-900 gitu, kisaran gitu. Satu lagi memang minim, dia hanya 300-400 ribu, itu yang nggak berkembang gitu kan. Nah itu kemudian ada teman saya yang dulu ikut saya lama gitu kan, dia buka sendiri, dia punya 2 tempat di sini untuk roti goreng dan cakwe. Dia yang di Jalan Gerilya namanya itu, omsetnya ya sekitar 1 juta gitu kan. Itu lagi omset 700.000 teman-teman. Jadi ya itulah kisaran penjualan di kita di sini ya gitu kan. Jadi memang tidak apa ya, mungkin tidak sebanyak penjualan ketika teman-teman yang di Pulau Jawa gitu kan. Nah, tapi kalau menurut saya sih ada plusnya juga, yaitu buat dikit tapi jadi uangnya lebih banyak ketimbang di Pulau Jawa gitu kan. Karena saya juga selalu komunikasi dengan teman-teman di Jawa gitu kan. Kalau umpamanya kita bikin 10 kilo sana dengan 10 kilo sini, itu beda hasilnya teman-teman. Walaupun di sini itu minusnya ya pengeluaran kita lebih besar karena dari kontrakan, mungkin juga dari harian kita lebih besar. Tapi ya semua itu ada plus minusnya gitu kan. Nah, kemarin saya cek gitu teman-teman ya, harga-harga jajanan pasar di pasar ya, di pasarnya gitu kan, karena saya juga penasaran gitu kan. Dan ternyata gitu kan, harga paling murah jajanan pasar itu, yang nggak tahu ya kalau di Pulau Jawa mungkin hampir sama sih sekarang gitu kan. Harga jajanan pasar itu paling murah itu 5.300, dan itu jarang ya, rata-rata itu antara 2.000 sampai 3.000-an, bahkan 5.000 gitu, tergantung ya gitu kan. Tapi ya kalau yang paling kecil ya, yang paling kecil lumrah gitu kan, harga sudah 2.000-an untuk jajanan pasar. Jadi segitu teman-teman ya. Jadi referensi aja buat teman-teman ya, ketika ingin buka usaha atau perbandingannya ya. Dan satu yang menurut saya itu kalau di sini itu menjadi poin plus bagi saya sendiri teman-teman ya, usaha di Kalimantan itu, orang Kalimantan itu sangat menghargai hasil karya makanan gitu kan. Jadi kenapa saya katakan seperti itu, orang sini tuh modelnya kalau beli teman-teman ya, sudah beli gitu kan. Jadi mau dia dikasih kecil-kecil, besar-besar,
Dan selama saya di sini mungkin hampir 2006 tahun ya, mungkin saya udah mengenal di sini, boleh sempat pulang itu kan. Ya namanya protes pelanggan itu jarang ya. Pokoknya ini saya kasih kecil-kecil. Itu kayak oh ini pilih yang gede-gede gitu kan. Pilih yang ini. Jarang terjadi gitu kan. Beda ketika saya dulu jualan di Pulau Jawa gitu kan. Bahkan pinginnya milih sendiri gitu kan, ngambil yang besar-besar dan minta yang besar-besar. Di sini jarang sekali terjadi seperti itu. Mungkin dari setiap hari ini kayaknya belum ada gitu, dari satu hari penjualan belum ada yang seperti itu. Nah itu mereka orang-orang Kalimantan ini sangat menghargai di sisi itu teman-teman, sehingga ya kalau menjadi pedagang di Kalimantan itu nyamannya di situ gitu kan. Kalau masalah pasang surut usaha sama aja teman-teman. Jadi ya rezeki-rezekian ya, nggak semua orang berhasil, ada juga yang gagal. Dan mungkin kalau dulu ya waktu 5 tahun sebelumnya, sebelum seramai sekarang, mungkin banyak yang sukses di Kalimantan. Tapi sekarang kan karena faktor ekonomi itu hampir sama teman-teman ya. Jadi apalagi kalau di Kalimantan itu siklus keuangan itu tergantung tambang ya, apalagi kalau tambang anjlok biasanya itu mempengaruhi juga gitu, daya beli gitu kan. Nah, nggak tahu ya nanti kalau sudah IKN di sini, IKN resmi berkantor di daerah sini, otomatis kan akan berpengaruh ya siklus ekonominya ya. Seperti itu. Jadi ini suatu keuntungannya di Kalimantan, di daerah Kalimantan Timur teman-teman, terutama di daerah kita di sini gitu kan, yaitu karena nggak jauh dari IKN nantinya kalau hanya jadi ya mungkin bisa berkembang gitu kan. Nah, jadi itu teman-teman ya, sedikit info saja buat referensi teman-teman, apalagi yang ingin merantau ke Kalimantan, bagaimana keadaan Kalimantan khususnya di Samarinda. Saya sekarang di Samarinda seberang dengan kota itu bedanya hanya Sungai Mahakam, jadi lintasi Sungai Mahakam gitu aja. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat.